Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alvano Harun. Di video kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita mengecek daerah-daerah atau zona-zona rawan banjir di DKI Jakarta secara online. Jadi kita bisa ngecek di rumah saja dan hanya membutuhkan koneksi internet. Oke, mari kita mulai tutorial cara mengecek peta informasi banjir di DKI Jakarta. Yang pertama-tama, website yang kita akses itu adalah ini teman-teman, jakarta1.jakarta.go.id. Nah, jadi kita langsung menuju ke webnya. Seperti ini nanti tampilan interface depannya teman-teman. Jakarta satu peta, satu data, satu kebijakan. Di sini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, mulai dari informasi rencana kota, peta informasi banjir, terus juga kita bisa sampai dengan download peta wilayah DKI Jakarta, mau per kecamatan, per kelurahan, semuanya bisa. Jadi ini seperti web saktinya DKI Jakarta. Oke, cara aksesnya gampang banget, tinggal klik yang ini nih teman-teman. Peta informasi banjir DKI Jakarta, klik di sini, kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk web ini, terutama untuk membuka peta itu termasuk datanya berat, teman-teman. Jadi kalau kita akses dari handphone itu mungkin rada lemot ya, karena data yang dibutuhkan ini lumayan lengkap, jadi lumayan berat gitu. Di komputer aja terkadang kita masih harus loading. Nah, tampilannya setelah kita buka adalah ini. Peta informasi banjir Jakarta. Di sini mereka ada merekap histori banjir Jakarta dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Jadi 10 tahun terakhir. Oke, itu dicatat dulu 10 tahun terakhir. Nah, ini ada keterangan warnanya nanti teman-teman. Ada warna kuning, semakin pekat ya, semakin pekat semakin tinggi, dan ada data yang tidak terrecord. Nah, yang perlu di-note di sini adalah informasi riwayat banjir yang di peta ini disajikan oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Oke, sebelum itu mungkin kita bisa lihat-lihat dulu nih teman-teman, lokasi rawan banjir tahun 2020. Kita tunggu. Nah, ini ada data infografis ya. Jadi terdampak banjir ada berapa RW, terus di masing-masing regionnya Jakarta Pusat berapa, Barat berapa, Selatan berapa. Jadi kalau kita lihat dari tabel chart di samping kanan ini, yang paling terdampak tuh Jakarta Timur teman-teman, kemarin ini ya, untuk yang 2020 terutama sekitar 33% lebih itu di Jakarta Timur, nomor 2 kemudian di Jakarta Barat ya, kemudian habis itu Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan paling minim di Jakarta Pusat. Nah, ini kita bisa sambil ngezoom. Nah, ini tapi kalau nanti ngelihat yang warna lebih enak lihat yang di satu. Kita cek dulu. Ini juga bisa ngecek lokasi pengungsian nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang membutuhkan, kemarin rumahnya terdampak banjir nih, ada camp-camp pengungsian ini ada di titik-titik ini. Kalau memang membutuhkan bisa klik di sini nomor 3. Kemudian nomor 4 ada analisis banjir. Jadi kemarin banjir itu yang paling terdampak itu untuk tipe properti apa sih, ternyata yang paling banyak itu adalah hunian teman-teman. Jadi ya memang benar-benar rumah penduduk yang paling banyak kena ya. Setelah itu adalah usaha, kemudian penggunaan lain. Oke, kita lanjut aja langsung lihat ke peta riwayat banjirnya yang tadi. Nah, di sini ada seperti scroll yang bisa di-scroll. Ini adalah tahun yang ingin kita lihat. Jadi dia dari tahun 2010. Kalau kita lihat di sini nggak terlalu banyak ya, 2010, 2011, 2012. Ini juga kita bisa pencet tombol play nih teman-teman. Jadi dia bisa langsung jalan 2010 ke 2012, 13, nggak terlalu banyak. Nanti kita langsung berhenti di 2020 ya teman-teman ya. Nah, oke, kita tunggu ke 2020. Oke, ini dia teman-teman. Warnanya langsung berubah hampir seluruh Jakarta ya. Memang kemarin banjir 2020 itu salah satu banjir yang paling ekstrim ya. Banyak daerah yang sebelumnya nggak pernah kena menjadi kena. Oke, kita langsung lihat. Kita bisa zoom ya temen ya. Kita bisa scroll mouse kita, bisa zoom, semakin zoom. Nah, kita mungkin mulai dari daerah tempat saya tinggal dulu ya, karena saya lebih familiar gitu. Kita lihat di daerah Jakarta Barat. Oke, ini warna-warna ini mengindikasikan bahwa ketinggian air semakin pekat warnanya berarti semakin tinggi. Gitu ya, kita ngelihatnya. Oke, daerah Tanjung Duren ini merah semua, memang lumayan dalam sih kemarin Tanjung Duren, terutama daerah Tanjung Duren Utara. Kemudian Duri Kepa juga ada yang daerah yang lumayan parah. Kemudian kita lihat lagi
daerah Kembangan ya. Nah ini karena memang daerah sini ada aliran sungai Pesanggerahan nih kalau nggak salah. Jadi daerah aliran sungainya juga terkena lumayan parah, sampai deket-deket Puri pun kemarin juga kena. Jadi salah satu rekor kalau Jakarta Barat, Puri yang biasanya nggak pernah banjir pun kemarin terkena dampak banjir yang lumayan parah juga gitu. Nah ini Kembangan juga banjirnya karena memang deket kali Pesanggerahan juga. Daerah Cengkareng hampir semuanya, daerah Cengkareng, Kamal, kemudian ini Daan Mogot nih teman-teman. Daan Mogot rayanya pun kemarin sampai terendam. Itu ya, itu untuk Jakarta Barat. Nanti bisa dilihat juga sih teman-teman. Ini sih dia per kecamatan, per kelurahan, per kelurahan. Jadi ada Kalideres juga, ada daerah yang terdampak, Semanan juga. Cuman ini nggak berarti semuanya ya teman. Misalkan ada tulisan Rawabuaya di sini, teman-teman bisa zoom lagi sampai cari daerah yang kalian mau. Jadi jangan dipukul rata bahwa semua Rawabuaya banjir. Nggak selalu begitu sih teman-teman. Kita harus cek benar-benar karena ini petanya bisa sangat ngezoom dan sampai per jalan gitu. Nah cuman memang kalau semakin mengezoom loadingnya semakin lama gitu. Jadi kita hanya lihat sepintas aja ya ini ya. Oke, di bagian Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu ini masih barat, Meruya, Srengseng, Kelapa II. Nah kita ikutin aliran sungainya aja ya mungkin ya, biasanya ini kelihatan nih aliran sungai Pesanggerahan ke bawah lagi, Joglo, Petukangan nih, Ulu Jami ya, mulai dari Bintaro, Kebayoran. Nah ini dia Jakarta Selatan, Lebak Bulus, Cilandak. Nah ini merah sekali ya, daerah Kemang kemarin memang banjirnya lumayan dalam sih. Bangka, Duren 3 ini enak banget teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mungkin mencari properti di daerah situ, teman-teman udah ada gambaran gitu. Jadi histori banjirnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini yang Jakarta Timur ya, yang kemarin lumayan parah karena memang terutama di daerah aliran sekitar Kalimalang kalau nggak salah. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah sekitar situ bisa koreksi juga ya ini peta akurat atau enggak. Tapi kalau di Jakarta Barat sih sepintas saya lihat sih lumayan akurat teman-teman. Lumayan akurat lah untuk informasi dari peta ini. Jatinegara, Rawa Ternate, Pulau Gadung, Kelapa Gading harusnya sih kemarin kena ya. Cuman ini dia dikasih biru jadi banjir tapi tingginya tidak tercatat. Mungkin teman-teman di Jakarta Utara bisa update juga nanti di kolom komentar, bisa komen nih, iya kak nih daerah sini saya banjir, Koja, Semper. Nah ini jadi secara umum kita bisa melihat dan akses dari sini teman-teman. Sangat-sangat membantu sih ini harusnya. Nah jadi kemarin memang benar-benar parah ya, hampir semua Jakarta sih ini. Oke, itu aja. Nah, tapi ini aksesnya informasi di web ini ada dua. Satu kan tadi dari yang kita klik ini nih teman-teman, peta informasi. Kedua, sebenarnya kita bisa ngecek lagi. Kita klik bagian peta. Nah, ini kita tunggu loading. Nah, ini adalah peta yang lebih detail dari tadi teman-teman. Jadi di sini itu untuk bagian peta ini bisa ngelihat rencana jalan, rencana sungai, lebih ke tata kota ya. Nah, tapi yang saya mau tunjukin adalah di ini, bagian ini juga bisa ngecek banjir. Nah, kita klik ini nih ada logo seperti air ya. Kemudian ada keterangannya peta wilayah banjir Jakarta. Sumbernya beda tapi teman-teman. BPBD DKI Jakarta. Kalau tadi itu sumbernya adalah Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau yang baru saya buka itu adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mari kita klik. Saya sempat mengakses ini dan ada sedikit perbedaan data sih teman-teman. Jadi mungkin juga rada rancu juga, rada lucu ya. Dari satu website ternyata ada dua data yang disajikan dan berbeda. Cuman saya nggak ngerti sih ini harus ada keterangan lebih lanjut. Oke, saya klik bagian banjir Jakarta update yang per tanggal 2 Januari yang dekat-dekat tahun baru kan biasanya masih paling parah ya. Nah, ini keterangan juga sama nih, ada bagian putih tidak terdampak, kemudian makin pekat berarti makin tinggi. Oke, saya zoom out dulu. Nah, ini memang rada lemot teman-teman karena ini jalannya kelihatan lebih jelas. Jadi otomatis data yang disajikan lebih berat gitu. Nah, secara tampilan fisik kelihatan lebih tidak merah dibanding yang tadi ya teman-teman. Nah, makanya saya juga rada bingung, ada sedikit perbedaan data. Cuman kita juga bisa melihat di sini, tapi kalau enaknya di sini itu kita bisa melihat ngezoomnya lebih enak nih teman-teman. Contoh. Dan ada nih Daan Mogot nih teman, jalannya kelihatan jelas.
Kita ngezoom sampai ngezoom sekalipun akan terlihat jelas gitu. Nah, jadi bisa dengan dua cara ini teman-teman ya, dari akses informasi banjir atau kita klik peta, teman-teman bisa cari informasi daerah teman-teman kemarin banjir atau enggak. Teman, ini hanya dijadikan sebagai satu informasi, jangan ditelan mentah-mentah karena ya namanya beda lokasi, mungkin ada beda sedikit informasi, harus kita telaah lagi, harus kita cari mungkin dari tetangga sekitar, dari security, seperti tadi yang tips saya sampaikan. Oke, itu aja teman-teman, semoga bisa membantu.